Saatnya kita ikuti dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana dengan topik pentingnya regenerasi dalam melestarikan budaya daerah langsung dari kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Toli-Toli. Selamat mengikuti. Waktunya Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Bahagia sekali hari ini saya Emi Darmoswito bersama Anda dalam Kentongan Radio Tanggap Bencana dari kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dan tentunya hal yang luar biasa kami bisa hadir di sini dengan topik tentang pentingnya regenerasi dalam melestarikan budaya daerah. Ya, berbicara mengenai budaya tentunya, budaya ini mencakup berbagai unsur, diantaranya adalah bahasa, kemudian adat istiadat, kesenian, nilai, pengetahuan, perkakas atau perabotan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, budaya ini merupakan seperangkat norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, kesenian, dan pengetahuan yang diwariskan. Budaya merupakan identitas dan keunikan suatu daerah. Kami akan membahasnya dalam Kentongan di sore hari ini bersama ketiga narasumber kami yang tentunya sangat luar biasa. Yang pertama ini saya akan menyapa Bapak Rudi Bantilan Esos MSI selaku Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum dan apa kabar ini Pak Rudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat-sehat saja dan semoga seluruh pemirsa maupun seluruh pemerhati budaya dimanapun berada ini diberikan kekuatan untuk selalu kita memikirkan bagaimana budaya itu supaya bisa tetap lestari di daerah kita. Iya, baik. Yang selanjutnya ini ada budayawan suku Dondo, Pak Idris Langgai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Toli-Toli Bulan Pergi Motong. Tentunya pagi sore ini kita mendengarkan dialog budaya. Iya. Dari suku Dondo ke suku Toli-Toli ini ada budayawan suku Toli-Toli Bapak Masri Impa. Assalamualaikum dan apa kabar Pak Masri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya kita. Iya. Baik, perbincangan kami di hari ini diawali ke Pak Idris dulu ya. Ke Pak Idris ini selaku budayawan suku Dondo nih. Nah, kita berbicara soal regenerasi dalam melestarikan budaya daerah. Sebagai budayawan, bagaimana menurut Pak Idris terkait dengan regenerasi budaya daerah saat ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan regenerasi budaya di kalangan anak muda, tentunya kami melihat khususnya generasi Dondo itu sudah mulai terkikis dengan perkembangan zaman, arus informasi dan teknologi. Tentunya kami dari tokoh adat, tokoh pemuda Dondo itu mengantisipasi hal-hal supaya adat ini tidak akan punah. Tentunya pemahaman anak muda di sini itu kita bangkitkan kembali, kita kembangkan, kita lestarikan melalui beberapa teknik. Pertama, penggalaran seni budaya di setiap desa, kemudian pelestarian tarian-tarian adat, kemudian pelestarian budaya-budaya yang sakral seperti Mebantan, Menganjur, dan lain sebagainya. Inilah pola-pola kami untuk bagaimana budaya Dondo ini supaya bisa eksis di bumi Toli-Toli. Seperti itu. Kemudian juga di kalangan generasi muda itu sudah kami sering berikan pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana kearifan lokal budaya kita ini bisa bangkit di tengah-tengah arus globalisasi sekarang ini. Ini mulai pelan-pelan kita terapkan ke mereka, seperti itu, Bu. Iya, kemudian Pak Idris untuk memastikan budaya dan tradisi daerah di era modernisasi saat ini, Pak, bisa tetap eksis begitu ya, konsep seperti apa yang perlu dibangun, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak itu seperti apa? Ya, tentunya
teknik atau konsep-konsep kami yang perlu kami bangun di kalangan generasi muda masyarakat Dondo, tentunya yang saya katakan tadi itu pelestarian adat istiadat, event-event budaya dilaksanakan setiap tahun, setiap saat. Nah, inilah pola-pola kami supaya ini di kalangan anak muda itu mengetahui persis begini budaya Dondo sebenarnya. Karena memang kalau kita tidak sering-sering laksanakan kegiatan adat, lomba-lomba mungkin bahasa daerah, pidato bahasa daerah, mungkin kalau di Dondo itu ada namanya tarian-tarian ada kita kan ada sumpit, ada mepangkilan, ada gambus, kontau dan lain-lain sebagainya. Nah, tentunya kami sering-sering lakukan ini supaya anak cucu generasi muda Dondo tahu bahwa oh begini pola budaya Dondo sebenarnya. Nah, jadi kami itu pola itu intinya sering-sering dilakukan kegiatan adat di setiap tahun atau setiap bulannya seperti itu. Oke, itu yang dilakukan oleh masyarakat Dondo begitu Seperti untuk itu. mempertahankan budayanya agar tidak lekang dimakan waktu begitu ya. Baik, saya ke Pak Rudi Bantilan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pak Rudi, sebagai Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah tentunya bagaimana pandangan Pak Rudi terkait dengan regenerasi budaya dan tantangan yang dihadapi dalam melestarikan budaya daerah itu seperti apa, Pak? Ya. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, ya izin perkenalkan saya Rudi Bantilan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Bamba Pungutu. Ya, saya begitu mendapat tawaran untuk mengisi acara ini, yang terbesit di benak saya adalah sebagai Kepala Dinas Perpustakaan bahwa perlu diketahui bahwa fungsi perpustakaan ini sekarang udah banyak perubahan ya. Ya, utamanya perlu diketahui bersama bahwa perpustakaan itu adalah tempat pembelajaran sepanjang hayat. Ya, pembelajaran sepanjang hayat itu tentu menyangkut semua aspek kehidupan ya. Kalau dulu orang masuk perpustakaan itu aja baca doang ya. Alhamdulillah ini bersama TVRI dan kawan-kawan pemerhati budaya di Kabupaten Toli-Toli kita bisa duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya tentunya perlu kita angkat ya, seperti itu. Ambil contoh hari ini bagaimana pentingnya regenerasi budaya daerah. Oke, budaya daerah itu atau budaya itu merupakan warisan. Ya. Kalau warisan, maka itu suatu barang yang harus kita lestarikan ya. Nah, tentu dalam hal ini saya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan ini sangat paham sekali, apalagi di dalam tempat kami ini juga itu ada satu bidang yang memang concern di bidang ini. Ambil contoh tentang naskah kuno. Ya, naskah kuno ini adalah peristiwa masa lalu, ya, cerminan gambaran peradaban masa lalu yang terekam dalam bentuk naskah yang tertulis, ya. Nah, ini juga bagian kita sehingga hari ini kita bisa duduk bersama bagaimana pentingnya regenerasi budaya ini karena dia merupakan suatu warisan. Tentu regenerasi ya. Ini perlu kita turunkan untuk supaya anak-anak kita tahu ya bagaimana sebenarnya kehidupan sosial, kehidupan beragama, bagaimana kehidupan sosial dan sebagainya. Itu tentunya melalui regenerasi budaya yang dilakukan baik pemerintah ya, pemerhati budaya maupun siapa saja yang punya tanggung jawab langsung terhadap kegiatan-kegiatan pelestarian ini. Iya, baik pendengar, kami akan kembali bersama Anda dalam pentingnya regenerasi dalam melestarikan budaya daerah setelah yang berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi,
menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kami masih dari Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Bamba Pongoto atau Gerbang Pengetahuan. Baik, tadi Pak Rudi mengatakan bahwa literasi juga menjadi bagian penting dalam melestarikan budaya daerah. Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa perpustakaan adalah tempat pembelajaran sepanjang hayat, seumur hidup begitu ya. Dan bicara soal budaya nih Pak, literasi juga penting dalam mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Nah, bagaimana perpustakaan mengambil peran dalam meningkatkan literasi budaya kepada generasi muda Pak Rudi? Iya, terima kasih. Ya, memang perpustakaan ini lagi ya orang bilang lagi apa goyangannya lagi hot-hotnya berkaitan dengan persoalan literasi ya. Iya. Jadi berkenaan peran generasi muda dalam melestarikan budaya ini, khususnya literasinya, itu yang pertama adalah pelestarian warisan. Ya. Jadi generasi muda ini memiliki peran penting dalam menjaga melestarikan budaya daerah. Ya. Khusus pelestarian warisan ini tentu banyak sekali ya. Nah, tentunya ambil contoh ini kayak Pak Idris dan Pak Masri. Pak Masri ini dua tokoh muda di dua suku ya. Ini mereka saya tahu getol banget di urusan itu. Ya, ambil contoh kami barusan itu untuk pelestarian kami mengadakan lomba bertutur, karena bahasa toli-toli ini salah satunya adalah bahasa yang nyaris punah ya. Kenapa demikian? Karena bahasa toli-toli ini adalah bahasa tutur ya, dia tidak mempunyai aksara dan ini kerentanannya cukup tinggi, sehingga kami melihat itu, kami bekerja sama dengan komunitas cinta bahasa toli-toli kemarin mengadakan lomba itu dan luar biasa responnya ya. Ini salah satu bagian dari pelestarian. Dan kemarin rupanya kegiatan itu kawan kami yang dari Jerman itu memantau itu dan mereka merespon sangat positif ya. Dia mengatakan ke saya,
Pak Rudi, bisa nggak kami kerjasama? Ini kawan saya seorang peneliti bahasa dia. Iya. Ya, saya bilang kalau itu ya oke lah, nanti saya suka untuk itu. Sehingga efek dari kegiatan itu ada hal yang yang luar biasa ya. Dalam hal pelestarian warisan ini, khususnya di budaya tutur tadi. Kemudian peran generasi muda berikutnya ya dalam melestarikan budaya itu adalah dia merupakan pembawa perubahan ya. Mereka menjadi agen perubahan dalam menumbuhkan apresiasi dan kesadaran budaya lokal di tengah masyarakat ya. Sehingga saya sebagai kepala dinas perpustakaan melihat itu ya. Kemudian saya kumpullah komunitas itu, mulai dari komunitas di sekolah sampai komunitas motor ya, untuk membawa mereka menjadi agen perubahan kami untuk bisa bagaimana tadi itu, karena ini adalah warisan, tentu kita perlu untuk melestarikannya dengan membawa perubahan-perubahan lewat agen-agen tadi. Yang ketiga adalah inovasi budaya. Ya. Inovasi ini adalah generasi muda ini dapat menciptakan inovasi yang untuk menarik minat generasi muda yang lainnya. Karena memang kalau kita ngomong budaya itu ruangnya kayak sempit sekali ya, sehingga tidak semua orang ya. Ambil contoh tadi Pak Idris sudah menyampaikan ada beberapa di komunitas dia itu seperti AA dan sebagainya, itu tidak menarik generasi, khususnya yang anak muda yang sekarang ini cinta banget dengan kehidupan teknologi informatika. Nah, ini tentunya ini menjadi peran ya anak-anak muda untuk melestarikan budaya daerahnya ya, bisa melalui literasi yang saya sampaikan tadi. Iya, baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, setelah dari Pak Rudi saya ke Pak Masri Impa ya, selaku budayawan suku Toli-Toli. Ini Pak Masri, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam melakukan regenerasi budaya? Karena kalau kita melihat mayoritas tradisi dan budaya lokal, generasi muda itu kurang mengetahui, bahkan mereka kurang berminat untuk mempelajari hal tersebut. Kalau terus seperti ini, kita khawatir ke depannya budaya kita itu akan punah. Iya, terima kasih. Melihat kondisi sekarang ini di kalangan generasi muda kita yang tidak lagi mencintai, bukan saya katakan tidak lagi mencintai, memang mereka sama sekali tidak tahu tentang itu. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab bagi pemangku kepentingan dalam hal ini seperti Dewan Adat, kemudian lembaga-lembaga adat. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita. Sekarang kita ini bukan hanya berbicara tentang budaya berbentuk kesenian, olahraga tradisional, tapi kita juga berbicara masalah budaya-budaya seperti ada yang mengandung tentang religi. Apa yang saya maksudkan budaya-budaya mengandung tentang religi? Ada budaya suku Toli-Toli ketika menjelang bulan suci Ramadan itu akan diadakan acara yang namanya Maroa. Nah, Maroa ini bisa kita jumpai di desa-desa seperti di Dakitan, kalau untuk wilayah Kecamatan Bawolan, Dakitan, Nalu, ya mungkin sebagian Lelean Nono, Tambun. Kemudian untuk di Kecamatan Galang, Kalangkangan, Ginunggung, Lalos, kita bisa jumpai. Nah, selain budaya-budaya Maroa ini juga ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang tua kita dulu yang diistilahkan ketika memang mau turun sawah, ada yang namanya mapalus. Mapalus ini adalah kerjasama secara bergiliran. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa budaya-budaya seperti itu harus hilang? Dan ini merupakan tantangan-tantangan buat kita. Jadi yang menjadi tantangan kita sekarang ini dengan perkembangan modernisasi seperti sekarang ini, kan ini sekarang kita ketika membajak sawah sudah dengan alat-alat traktor, demikian juga ketika kita mengambil hasil panen sudah menggunakan mesin yang serba modern. Sehingga kita tidak menjumpai lagi adanya kerjasama. Tidak ada lagi yang istilah yang namanya mapalus. Ya. Karena petani tinggal menunggu hasil, siap tinggal angkat langsung ke pabrik. Nah, kemudian seperti kesenian daerah seperti lelegesan.
Lelegasan ini memang sama sekali, jujur saja saya katakan bahwa lelegasan sama sekali kita tidak jumpai di kalangan generasi muda. Yang pelaku-pelaku seni seperti lelegasan ini kita jumpa hanya di atas usia 40 tahun ke atas. Kalau 40 tahun ke bawah itu memang sulit. Hanya satu kesyukuran kita suku Toli-Toli bahwa kemarin sudah ditetapkan bahwa lelegasan itu ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, ini insya Allah kita punya rencana bahwa budaya lelegasan ini insya Allah kita akan bawa ke Jakarta untuk ditampilkan di sana sebagai pertanda bahwa lelegasan itu ada. Nah, terlepas dari kesenian juga kita berbicara yang paling penting adalah bahasa. Bagaimana budayanya kita menggunakan bahasa Toli-Toli. Usia 20 tahun ke bawah itu sudah sangat jarang kita jumpai untuk menggunakan bahasa daerah. Dan inilah tantangan-tantangan kita, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menepis hal-hal jangan sampai bahasa daerah kita seperti yang Pak Kadis katakan tadi, bahwa salah satu bahasa yang terancam punah di muka bumi ini adalah bahasa daerah Toli-Toli. Saya barusan mengikuti kegiatan urgensi revitalisasi bahasa Toli-Toli di Universitas Madako yang dihadir oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Bahasa Toli-Toli bukan hanya terancam punah, tetapi dalam kondisi kritis. Dalam kondisi kritis. Nah, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Karena kenapa? Sulit sekarang bagi kita untuk mengkoordinir anak-anak kita ini, bagaimana mereka untuk bisa membiasakan diri berbahasa daerah. Karena kenapa? Di dalam rumah saja bapaknya Toli-Toli, ibunya Toli-Toli, tidak lagi menggunakan bahasa ini karena kita orang tua yang tidak membiasakan mereka untuk menggunakan bahasa daerah Toli itu. Padahal secara umum bahwa bahasa daerah itu adalah bagi saya adalah bahasa rahasia. Kenapa? Ketika kita punya tamu, umpamanya kita punya tamu yang tidak tahu bahasa Toli-Toli, umpamanya karena budaya kita orang Toli-Toli, bahkan mungkin suku lainnya seperti itu, kalau ada tamu harus minum air panas, paling tidak kopi. Ketika tidak ada gula, kita harus menggunakan bahasa daerah. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia. Paling kita menggunakan pobori payanu meteling deh. Artinya coba kau beli yang manis dulu. Nah, ini kan tamu kita tidak mengetahui. Saya kira untuk sementara seperti itu. Iya, jadi memang ya bisa dikatakan hampir punah ya, apalagi penuturnya orang tua sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah di rumah mereka, padahal bahasa daerah itu bisa dikatakan bahasa ibu begitu. Oke, ke Pak Idris nih, Pak Idris, tadi Pak Rudi menyampaikan literasi itu penting dan perpustakaan punya peran dalam membantu melestarikan budaya melalui giat literasi. Nah, apakah sudah ada kolaborasi antara tokoh budaya dan perpustakaan untuk menerbitkan buku-buku terkait dengan budaya tradisional? Terkait dengan literasi, konektivitas budaya dengan Dinas Perpustakaan, tentunya ini kalau kan melihat sudah mulai digarap, sudah mulai dijalankan terkait dengan pelestarian budaya, terutama muatan-muatan lokal, cerita-cerita rakyat. Nah, ini kami lihat sudah ada. Kami melihat secara umum bahwa khusus bahasa Dondo ini itu sudah mulai digalakkan di setiap SD, bahkan mungkin ke depan SMP, SMA. Cerita-cerita rakyat juga itu juga sudah ada bukunya beredar di Kecamatan Dondo dan itu sudah ada. Tinggal bagaimana mengimplementasikan kepada anak-anak kita untuk menggunakan bahasa daerah ini. Memang umumnya bahasa daerah Dondo ini kurang lebih sama dengan bahasa Toli-Toli, seperti itu. Kita mulai punah. Cuma kan kita ini kan penuturnya juga masih ada seperti bahasa Toli-Toli, ada penuturnya di Dondo, di bahasa Dondo Kodede Lampasio itu masih ada, bahkan di Galang, di Bawelan masih ada. Cuman kalau kita melihat secara umum itu memang terancam punah. Makanya dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, mungkin dengan stakeholder terkait, dinas perpustakaan mungkin, makanya ini dari beberapa tahun kemarin sudah digalakkan program muatan lokal bahasa daerah di setiap SD. Ini untuk menjaga bagaimana anak-anak kita SD itu mengetahui bahasa Dondo, bahasa Toli-Toli. Contoh, anak saya tidak tahu bahasa Toli-Toli, tapi karena dia tinggal di Nalu, dia bilang dia pakai bahasa Toli-Toli di sekolahnya, diajarkan bahasa Toli-Toli. Alhamdulillah juga lancar bahasa Toli-Toli walaupun SD. Begitu juga keluarga di Dondo misalnya, dia
anaknya tidak paham karena perkawinan silang orang tuanya mungkin suku Bugis, suku Dondo, di rumah tidak dibiasakan. Dengan adanya mulok ini, bahasa daerah di sekolah itu mereka tahu Bu, seperti itu. Ini yang saya lihat di tingkat bawah anak-anak kita di sekolah SD. Nah, kalau secara umum memang orang tua ini kita juga karena sudah kawin silang, sudah kawin mawin, itu memang jarang menggunakan bahasa daerah. Bahkan sama-sama kita juga orang Dondo dan orang Dondo itu bahasa Indonesia. Bahkan juga orang Tol-Tol bahasa Indonesia seperti itu. Sehingga mau tidak mau kalau begini model kita untuk bagaimana mengembangkan bahasa daerah ini itu bisa saja punah. Tapi saya pribadi kalau saya misalnya ketemu dengan orang Dondo, saya bahasa Dondo, orang Toli-Toli, bahasa Toli-Toli, seperti itu. Kalau di kantor, di pasar itu saya coba bahasa daerah itu, walaupun mereka tidak tahu. Nah, itu pola-pola saya kira itu untuk sementara. Iya, seandainya semua orang begitu ya, mencintai bahasa daerahnya, dimanapun ketemu kita memakai bahasa daerah kita, itu pasti peminatnya banyak begitu Pak ya. Oke, saya ke Pak Rudi lagi. Kira-kira kerjasama seperti apa yang perlu dibangun Pak Rudi sehingga perpustakaan daerah juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk belajar tentang budaya melalui buku-buku yang diterbitkan terkait dengan budaya daerah, baik itu suku Dondo, suku Toli-Toli, dan suku Dampal. Itu seperti apa Pak? Ya, jadi mungkin sebelum melangkah pada apa yang disampaikan, ini memang perlu langkah-langkah strategis untuk mendorong generasi muda, khususnya untuk regenerasi budaya ya. Mungkin saya mau ngomong dulu tentang permasalahan hilangnya pengetahuan budaya lokal itu. Ya. Ini penting ya. Kenapa kok masyarakat atau generasi muda itu tidak berminat atau ini kayak loss ya. Ada kesenjangan di sana ya. Itu disebabkan karena yang pertama adalah kurangnya minat. Ya, kenapa kurang minat? Ya itu tadi, mungkin stakeholder atau orang-orang yang punya kompetensi itu tidak secara kuat ya menggaungkan, membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana budaya-budaya lokal tadi itu ditampilkan ya terhadap generasi muda itu. Sehingga memang karena ini sehingga ini dia akan mengurangi minat daripada penerusnya ya, terutama generasi muda. Yang kedua, ini kenapa permasalahan ini bisa hilang ya, yaitu modernisasi ya. Modernisasi ini menyumbang juga. Kenapa demikian ya? Kita tahu ya sekarang ini tidak ada sekat lagi ya. Kalau di zaman saya dulu masih sekolah ya, khususnya SMA di tahun 80-an, itu mungkin saja ya, karena memang untuk budaya itu mungkin bisa cepat hilang, tapi sekarang lebih bisa cepat hilang lagi. Kenapa? Karena sekat itu sudah tidak ada. Ya, kita coba minta maaf nih ya, anak-anak kita lebih mengetahui dan mengenal budaya-budaya Eropa, budaya-budaya Korea ya, sampai bahasa-bahasanya pun ya, logat-logatnya itu saya menonton di media sosial. Ada itu orang dia berbahasa Bugis tapi dia menggunakan dialek Korea. Iya, itu fenomena bahwa modernisasi ini juga menyumbang ya hilangnya pengetahuan budaya lokal. Yang berikutnya adalah adanya kesenjangan generasi. Ya, maksudnya apa ini? Ya, kesenjangan komunikasi dalam hal pemahaman generasi tua dan muda yang menghambat proses transfer pengetahuan tadi. Ya, anak-anak sekarang ini dia lebih familiar menggunakan gadgetnya. Sementara tadi itu Pak Masri dan Pak Idris bercerita tentang betul-betul pure budaya yang tidak ada sentuhannya itu. Ya, mungkin harusnya para pegiat ini juga mengikuti kesenjangan generasi tadi. Ya, ambil contoh sekarang saya sebagai kepala dinas perpustakaan karena paham dengan itu, yaitu salah satunya adalah saya membuat podcast ini ya, kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya milenial ya, sehingga permasalahan-permasalahan pengetahuan budaya lokal ini bisa tersambung kembali ya. 3 hal permasalahan inilah yang biasanya bisa menghilangkan pengetahuan dengan masalah budaya lokal yang ada di daerah. Ya, yang berikutnya tadi
kita perlu langkah-langkah strategis ya untuk mendorong generasi khususnya berkaitan dengan budaya. Yang pertama, pendidikan budaya ya. Ini penting sekali, bukan hanya di perpustakaan. Tadi Pak Idris sudah menyampaikan ada kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan dalam bentuk muatan lokal ya. Itu bagian dari juga langkah-langkah strategis ya. Saya berharap juga kawan-kawan pegiat budaya ini juga melakukan pendidikan itu ya. Apakah membuka sanggar seni, membuka kursus bahasa daerah ya, yang mungkin di kampung ya seperti itu, atau di tempat yang di tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga pendidikan budaya ini juga menjadikan suatu pendorong untuk generasi muda itu bisa menjangkau itu. Ya, yang berikutnya adalah pengembangan kreativitas. Nah, ini anak-anak ya. Sekarang kemarin saya bikin lomba dongeng, itu bagian daripada kreativitas ya. Mungkin nanti satu waktu mereka ini membuat semacam film kartun tentang budaya lokal itu. Ya, ini bagian daripada pengembangan kreativitas, sehingga ini menjadi langkah strategis untuk mendorong ya, untuk mendorong generasi muda itu mau ya berkecimpung sebagai pewaris budaya yang diberikan kepada generasi yang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi. Ini juga bagian isu strategis untuk mendorong regenerasi budaya itu ya. Dengan teknologi ini tentunya kita bisa ambil contoh ya, tadi mungkin dari Pak Masri, mungkin di situ ada makanan-makanan tradisional yang sudah tidak dinampak. Nah, mungkin melalui pemanfaatan teknologi dia rekam dalam bentuk tutorial ya. Nah, kemudian ditayangkan di YouTube ya, sehingga orang mengetahui, oh begini nih kalimpiut itu seperti ini caranya membuat. Nah, sehingga pemanfaatan teknologi ini juga akan menjadi langkah strategis, sehingga generasi mau akhirnya, saya juga mau ikut Pak Masri deh. Iya. Kemarin itu di sana itu ada kegiatan di sana, kalau untuk meruat suatu daerah itu begini, dia bikinkan itu filmnya. Nah, dan yang berikutnya adalah kolaborasi lintas generasi. Ini juga langkah strategis ya, sehingga terpadu antara generasi tua dan muda berbagi pengetahuan budaya tadi dalam bentuk apa? Ya seperti ini, lokakarya, sarasehan ya. Kemudian itu dibangun di semua lintas ya. Nah, sehingga hal ini, kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis untuk mendorong generasi muda ya. Iya. Baik. Pak Rudi, kalau tadi Pak Idris juga Pak Masri itu sampaikan budaya daerah itu terancam punah. Kalau menurut Pak Rudi, selain dari apa yang sudah dijelaskan tadi, strategi apa yang paling perlu dilakukan dalam mengantisipasi punahnya budaya dan juga tradisi daerah? Ya, mungkin tantangan dan hambatannya gitu Ya, kalau itu ya leverage-nya atau tantangan hambatan proses regenerasi ini supaya tidak hilang, yang pertama itu biasanya disebabkan karena kurangnya sumber daya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Masri. Untuk kalangan 20 tahun ke bawah itu sudah tidak ada lagi pengguna bahasa. Toli-toli ini sebenarnya titik rawan ya. Sehingga kurangnya sumber daya tadi, ambil contoh. Tadi Pak Idris sudah ngomong ini ada mulok. Tapi kita tidak punya semacam tutor yang mengajarkan bahasa itu. Ya, mungkin ada, tapi dari sisi karena mengajar ini perlu suatu ilmu tersendiri ya. Sehingga ini tentunya hal ini juga perlu dipikirkan kepada teman-teman dalam hal pelestarian itu. Kemudian yang berikutnya adalah kurang minat. Ini ulang-ulang saya sampaikan, karena merendahnya minat generasi muda ini itu akibat kurangnya edukasi dan pemahaman ya, seperti itu. Kemudian kesenjangan generasi tadi itu ya, yang tua ini tidak mau juga memahami anak muda bahwa dunianya sudah berbeda ya, mereka sudah tidak mau lagi
bukan tidak mau, mungkin agak rikuh ya. Ambil contoh tadi itu dengan menggunakan pakaian adat ya. Mungkin ada pengembangan pakaian adat yang lebih modern sehingga kesenjangan pemahaman ini itu adalah tidak menjadi lagi tantangan dan hambatan dalam pelestarian. Iya. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama Kentongan Radio Tanggap Bencana dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kami akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Iya, pendengar dan penonton RRI Net, kami masih bersama Anda dalam Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana, pentingnya regenerasi dalam melestarikan budaya daerah. Bersama ketiga narasumber kami, Bapak Rudi Bantilan SOS MSI selaku Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Toli-Toli, kemudian Bapak Idris Langgai selaku Budayawan Suku Dondo dan Pak Masri Infa, Budayawan Suku Toli-Toli. Saya ke Pak Masri ini ya. Pak Masri, kalau kita berbicara soal regenerasi budaya, maka mengenalkan budaya harus menggunakan strategi. Kalau tadi Pak Rudi sampaikan bahwa harus melihat apa yang paling diminati oleh generasi muda saat ini. Nah, salah satunya dicontohkan bahwa ada podcast yang dibangun oleh Perpustakaan Toli-Toli. Nah, apakah strategi pengenalan budaya melalui podcast, melalui media sosial ini juga harus ditingkatkan? Iya,
Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Perpustakaan tadi adalah merupakan langkah-langkah positif untuk bisa kita lakukan untuk bagaimana pengenalan budaya kita ini kepada generasi-generasi muda kita. Kemudian melalui media sosial untuk bahasa toli-toli itu sendiri ada grup yang ada di media sosial, ada namanya Merawat Bahasa Toli-Toli Menolak Punah. Nah, di situ kita bisa melihat berbagai macam kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya bahkan bahasa toli-toli kita bisa jumpai di situ. Hanya memang sebagian orang masih menggunakan bahasa Indonesia karena kenapa? Mereka mau berbahasa toli-toli tetapi mereka tidak bisa, terutama yang berada di luar daerah Kabupaten Toli-Toli. Kemudian untuk hal-hal lain yang bisa kita lakukan dalam pengenalan budaya-budaya seperti umpamanya kalau zaman sebelum ini untuk budaya seperti pesta perkawinan itu ada budaya-budaya, ada adat-adat yang harus kita lakukan. Seperti kemarin pada waktu pernikahan adik saya, anak kandung dari Pak Kepala Dinas Pendidikan, saya anggap bahwa hampir lengkap budaya-budaya yang dilakukan sejak dari Manambuogo, Manganam Batu, kemudian Mogi Saribung, semua kita lakukan. Nah, inilah budaya-budaya yang memang saat ini sudah sangat langka, bahkan memang tidak pernah lagi kita jumpai. Yang semestinya bahwa budaya-budaya seperti ini harus kita pertahankan. Kita melakukan restorasi, kita gali kembali budaya-budaya yang sudah tenggelam itu untuk kita bisa bangkitkan sepanjang masih ada yang mengetahui tentang apa-apa semua yang harus kita lakukan. Kemudian ada juga yang namanya budaya mengompo. Ini ritual mengompo yang biasa dilakukan di Desa Dadakitan. Kemudian ada juga budaya atau adat namanya Maganduran Bangga, itu adalah tolak bala yang biasa dilakukan masyarakat Galang bahkan sampai ke Toli-Toli Utara. Kemarin ada budaya Maganduran Bangga juga yang dilakukan oleh masyarakat Diule. Jadi budaya Maganduran Bangga ini istilahnya budaya yang dilakukan untuk tolak bala. Banyak sebenarnya budaya-budaya yang atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menarik minat generasi muda kita ini supaya lebih mencintai, terutama dalam hal masalah kesenian. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan. Yang kita sering laksanakan ini hanya adalah lomba pidato bahasa daerah. Nah, lomba MC bahasa daerah juga ini memang tidak mungkin, baru satu kali dilaksanakan di Kelurahan Nalu. Itu baru satu kali. Kemudian saya ingin bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti stand up komedi berbahasa daerah Toli-Toli. Karena ini memang hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan mungkin generasi-generasi muda kita yang paham tentang itu, mungkin mereka akan tertarik, dan ini saya yakin bahwa kegiatan seperti ini pasti akan banyak peminatnya. Seperti yang dilakukan kemarin oleh Dinas Perpustakaan bekerja sama dengan komunitas cinta bahasa Toli-Toli, lomba bertutur bahasa daerah Toli-Toli. Ya alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu menarik banyak peminat-peminat yang simpati dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Hanya kalau kita melihat situasi sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa di Kabupaten Toli-Toli ini yang bisa mempertahankan budaya bahkan bahasa itu adalah di bagian utara dari Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Toli-Toli Utara, Desa Binontoan. Nah, ini mungkin kita bisa jumpai anak-anak 10 tahun masih bisa berbahasa daerah Toli-Toli. Tapi kalau dalam kota, bahkan di tempat, kebiasaannya kalau di tempat-tempat seperti ibadah, pesta, kita orang-orang tua kita masih kita dengarkan berbahasa daerah Toli-Toli. Tapi kalau dalam kota mungkin tidak akan lagi kita jumpai. Nah, inilah menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan seperti ini kepada kalangan generasi muda. Seperti yang saya katakan tadi, kita lakukan lomba MC bahasa daerah, stand up komedi berbahasa daerah, atau mungkin kita bisa buat lomba teater dalam bahasa daerah Toli-Toli. Saya kira ini merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa menarik minat generasi muda kita bisa mencintai dan bangga dengan bahasa Toli-Toli.
Iya, baik. Itu penjelasan dari Pak Masri. Saya ke Pak Idris ini. Pak Idris, mengenalkan budaya dengan cara kekinian yang sesuai dengan jiwa anak muda. Ini menjadi bagian penting tentunya. Anak muda biasanya lebih tertarik dengan budaya jika cara memperkenalkannya tepat. Nah, bagaimana pendapat Pak Idris ini dengan strategi pengenalan budaya dengan konsep kekinian? Ya, terima kasih. Terkait dengan perkenalan budaya di kalangan generasi muda masyarakat Dondo, tentunya langkah-langkah kami di komunitas Dondo itu sudah melakukan langkah-langkah. Pertama, pelestarian budaya yang ada, seperti dikatakan tadi, warisan. Ini kita sudah lakukan, seperti contoh misalnya mepangkilan, ya. Mepangkilan ini masih banyak dilakukan oleh generasi muda di Kecamatan Galang umumnya. Kemudian di Kamalu, Salugan, masih beberapa tempat lagi itu dilestarikan. Kemudian ada juga sumpit. Sumpit ini memang kita galakan. Saya juga memiliki 200 pasukan sumpit. Cuma memang kita terbatas anggaran karena tidak semua ada baju sumpit. Tapi ada 2 pasukan siap, pasukan sumpit dari Galang dengan di Ogowele di Dondo. Kemudian juga kalau bicara budaya yang sering kami lakukan di setiap kecamatan, khususnya di Lampasio, itu ada juga budaya Mobantan. Mobantan ini sudah diagendakan setiap tahun itu akan dilaksanakan. Tujuan Mobantan ini kalau dalam bahasa Dondo diartikan bahwa mensyukuri hasil bumi, hasil pertanian kepada Yang Maha Kuasa. Makanya ini tujuan-tujuan utama seperti itu. Ini sering dilakukan di desa Salugan. Kemudian juga kami melihat bahwa di kalangan generasi muda memang mereka sangat agresif. Kami juga sering lakukan pembinaan, kemudian juga komunikasi melalui person, kemudian juga dengan tokoh-tokoh adat, komunikasi dengan tokoh-tokoh adat untuk bagaimana supaya budaya Dondo ini di daerah-daerah tertentu itu tidak akan punah. Yang paling utama dia punya bahasa daerah. Contoh di Galang. Di Galang itu kita evaluasi kurang lebih 6.000-7.000 orang Dondo seperti itu. Tapi mereka ini menggunakan bahasa lain. Iya, jujur saya katakan bahasa lain. Tapi mereka orang Dondo. Yang masih ada kental ini Dondonya itu di Ogodede bahasa Dondo, kalau orang Dondo di Lampasio, di Basi Dondo, di Dondo. Ini. Tapi kalau sudah bagian kemarin itu kecuali orang-orang seperti dikatakan mungkin 40 ke atas. Tapi kalau sudah di kalangan generasi muda itu sudah tidak mengetahui bahasa Dondo. Bahkan berbahasa juga tidak pasti. Seperti itu ini yang saya temui kemudian juga di Dakopemean, di Penyapu. Di sana juga banyak orang di dusun Penyapu itu banyak orang Dondo. Saya sudah temui, tapi mereka juga menggunakan bahasa lain. Padahal orang Dondo. Tapi kalau di kalangan orang-orang tua, om-om ini mereka pasti bahasa Dondo. Tapi kalau saya melihat di generasi mudanya itu bahasa lain digunakan. Kemudian di Desa Gio. Desa Gio itu kurang lebih 70% orang Dondo. Ada toli-toli, sudah kami silangkan dengan toli-toli. Seperti itu. Cuma alhamdulillah di Gio masih kental kita bahasa toli-toli. Artinya walaupun dia orang Dondo, bahasa toli-toli masih kental mereka gunakan. Seperti itu kalau di Gio. Seperti itu, Bu. Iya, baik, itu berkenaan dengan bahasa. Kalau toli-toli sendiri kan ini ada suku toli-toli, Dondo dan Dampal. Ada tidak kesamaan bahasa, apalagi ini hanya dituturkan, tidak ada aksaranya itu ya untuk melihat ini bahasa toli-toli aksaranya seperti apa. Jadi hanya dituturkan. Ada tidak persamaan bahasa itu kalau antara Dondo, kemudian suku toli-toli maupun Dampal itu? Kalau persamaan ada, seperti contoh Ogo. Ogo ini kan bahasa toli-toli air. Dondo juga air. Seperti itu. Seperti tadi makanan khas karampiut bahasa toli. Kalau Dondo alampiut, tapi produk yang sama, cuma beda nama, Bu. Beda nama. Iya, sama-sama dia punya ramuan masakan karampiut dengan alimpiut. Itu bahasa Dondo. Itu yang saya temui di orang-orang tua di Dondo. Kemudian juga ada kolaborasi dua nama satu gedung seperti Labong Boki. Labong Boki ini kan gedung kalau bahasa Dondo rumah. Iya. Tapi Boki ini kan bahasa toli-toli wanita cantik. Keturunan raja itu yang satu seperti itu, wanita cantik keturunan raja Boki ini. Kalau Dondo Labong ini gedung atau rumah. Hanya dipadukan itu menjadi
gedung wanita. Iya. Nah, jadi dari bahasa Dondonya dengan toli-tolinya. Ini nih yang saya dapatkan dari tokoh-tokoh adat dulu, Pak Haji Mahmud Rajale dengan Pak Ibrahim Sauda waktu rapat 10 tahun lalu. Seperti itu dia punya, dia terobosan. Makanya hanya ada Labong Boki. Iya. Nah, jadi 12 daerah ini itu yang diterapkan di situ di Labong Boki. Nah, kemudian juga kalau kita melihat bahwa budaya Dondo ini khususnya di 10 kecamatan memang yang masih kental ini itu di 4 kecamatan, masih kental 5 kecamatan, Kecamatan Galang yang saya pantau selama ini, Kecamatan Dondo, Lampasio, Ogodede, Basidondo. Nah, ini masih walaupun ada kolaborasi dengan adat-adat lain, tapi di kalangan komunitas Dondo itu masih kental menggunakan adat-adat Dondo dilakukan di tingkat dusun maupun desa. Setiap ada hajatan-hajatan adat itu melakukan dengan adat Dondo. Ini yang saya pantau selama ini seperti itu. Makanya Dondo ini artinya dari segi eksisitas itu masih ada. Nah, tinggal bagaimana mempresur meningkatkan kembali supaya tidak punah. Sama dengan toli-toli juga. Nah, saya juga kan bagian dari toli-toli. Saya juga bagaimana toli-toli ini bisa dikembangkan seperti Dondo juga. Saya kira itu. Iya, kemudian ke Pak Masri ini berkaitan dengan budaya suku Toli-Toli. Ke depan langkah apa yang akan dilakukan sehingga generasi muda itu punya minat yang besar untuk jangan sampai budaya kita kemudian hanya tinggal cerita, tidak ada lagi yang tertinggal begitu. Iya, saya kira untuk langkah-langkah ke depan agar supaya budaya kita Toli-Toli ini tidak ketinggalan, apalagi yang namanya hilang. Memang banyak hal-hal yang kita lakukan seperti yang memang kita mulai dari sekarang ini, bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti lomba lagu daerah, kemudian bagaimana ketika ada kegiatan, kan biasanya seperti kegiatan Marwa ini hanya dilakukan satu rumah. Iya. Nah, Marwa kalau itu apa sih, Pak? itu Marwa itu adalah kegiatan menjelang acara ritual atau doa bersama menjelang bulan suci Ramadan. Nah, itu jadi di situ ada sajian-sajian makanan-makanan tertentu yang kita sajikan. Nah, jadi kalau seperti di Desa Ginunggung yang pernah dilakukan oleh Kepala Desa Ginunggung, bahwa kegiatan Marwa ini bukan hanya dilakukan oleh satu rumah, tetapi beliau mengumpul hampir 10 rumah yang ada di situ disatukan menjadi satu rumah, sehingga acara Marwa ini dibuat secara beramai-ramai. Inilah mungkin salah satu langkah-langkah bagaimana kita memperkenalkan kepada generasi muda kita bahwa acara seperti ini memang ada. Kemudian seperti pesta perkawinan. Sekarang ini kalau memang seperti dulu yang bisa menggunakan adat itu seperti gapura, baba buaya, kemudian MC bahasa daerah Toli-Toli, saya mohon maaf ini Pak Kadis, yang bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang merupakan turunan-turunan dari raja. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Silahkan saja Anda membuat kegiatan-kegiatan pesta perkawinan menggunakan adat Toli-Toli, membuat gapura, memasang payung-payung adat, membuat mulut buaya, kemudian MC bahasa daerah, sepanjang Anda mampu melaksanakan. Karena ini butuh biaya, baik dari pembuatan gapuranya, kemudian biaya kerja, upah kerja, ya, dan hal-hal lainnya. Nah, jadi inilah langkah-langkah bagaimana ke depan kegiatan-kegiatan budaya seperti ini tidak akan punah, tetap terus kita jaga, kita lestarikan, dan anak-anak yang sekarang ini masih melihat bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu memang ada, sehingga mereka tidak bisa melupakan. Kemudian saya sedikit menyinggung masalah bahasa. Bahasa, kalau dulu orang-orang tua kita memang betul-betul dalam rumah itu memang dibudayakan bahasa daerah. Nah, sekarang ini memang sama sekali tidak ada. Apa langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan? Seperti yang dikatakan oleh Pak Idris Langgai tadi, bahwa bahasa daerah ini termasuk bahasa daerah Toli sudah masuk ke dalam mata pelajaran atau masuk dalam mulok. Nah, itu yang kemudian yang kedua, seperti tadi dikatakan oleh Pak Kadis, bahwa ada langkah-langkah seperti lomba pidato bahasa daerah, lomba bertutur bahasa daerah. Nah, inilah langkah-langkah yang kita lakukan agar ke depan bahasa daerah Toli-Toli, Dondo maupun Dampal ini tidak akan terancam punah seperti yang sedang santer sekarang ini, bahwa salah satu bahasa daerah yang akan punah adalah bahasa daerah Toli-Toli itu sendiri. Nah, jadi langkah-langkah itu yang perlu kita lakukan untuk menjaga bahasa daerah Toli-Toli ini dari kepunahan. Kendala kita sekarang ini memang jujur saja kita akui bahwa memang
secara literasi memang kita sangat terbatas. Termasuk kamus bahasa daerah yang masih sangat terbatas. Ini kamus bahasa daerah yang memiliki hanya orang-orang tertentu, belum ada beredar kepada kalangan-kalangan masyarakat tingkat bawah. Kemudian penulisan buku-buku cerita rakyat seperti dongeng, legenda dan sebagainya. Alhamdulillah dengan kehadiran Dinas Perpustakaan, tidak lagi seperti kemarin bahwa Dinas Perpustakaan ini hanya terfokus pada satu kegiatan-kegiatan saja, tetapi alhamdulillah Dinas Perpustakaan, saya bukan barangkali karena adanya Pak Rudi di sini, tidak, tetapi dengan kepemimpinan Pak Rudi Bantilan ini bahasa toli-toli bahkan budaya toli-toli sedikit mengalami kemajuan dari hari-hari sebelumnya. Karena kenapa? Ternyata fungsi dari perpustakaan itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tidak, tetapi perpustakaan juga sebagai pengembangan literasi, baik itu adat, istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Masri. Saya ke Pak Rudi tentunya. Di sini ada podcast. Untuk podcast yang dibangun oleh perpustakaan daerah, apakah untuk konten podcast yang terkait dengan pengenalan budaya juga menjadi agenda rutin dalam program podcast ini, Pak Rudi? Iya, memang saya membangun podcast ini adalah untuk menunjang daripada tugas dan fungsi daripada kantor atau dinas yang saya sedang emban, ya. Kalau berkaitan dengan budaya, tentu kami sangat peduli ya untuk menggunakan podcast ini, ya. Dan makanya saya karena penyedia tentunya berharap kepada Pak Idris, kepada Pak Masri, kepada siapa saja pemangku kepentingan budaya, tolong dipakai ini, ya. Jadi ambil contoh, di luar sana ada namanya Taman Literasi. Saya juga sudah membangun namanya Panggung Inspirasi di sana. Di sana juga bisa dipakai, mungkin dari Dondo ada mau diperkenalkan tentang tari budaya Dondo. Silakan pakai Pak tempat itu, ya. Dan kami juga ada fasilitas-fasilitas musik yang bisa mungkin dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut, ya. Jadi kalau cuma podcast ini hanya bagian kecil saja tugas kita untuk menunjang hal-hal yang berkaitan dengan penguatan yang bisa kita lakukan di daerah ini. Iya. Baik, tak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk Kentongan Radio Tangkap Bencana mengenai pentingnya regenerasi dalam melestarikan budaya daerah. Closing statement yang pertama dari Pak Idris Langgai selaku budayawan suku Dondo. Silahkan Pak, terkait dengan topik kita hari ini. Ya, terima kasih para pemirsa dimanapun berada, khususnya para pemirsa di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Tentunya closing statement kami terkait dengan pengembangan pelestarian budaya, tentunya inilah bagian daripada kepedulian kita semua, terutama stakeholders, kemudian tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh budaya lainnya, supaya bagaimana budaya tetap eksis, tidak akan punah, untuk kita lestarikan ke depan. Sehingga generasi muda kita ini tidak tertinggal dengan budaya kita sendiri, apalagi budaya Dondo, adat istiadat Dondo yang sudah mulai punah, ini perlu kita lestarikan, tentunya dengan penguatan pemerintah daerah dalam hal ini. Kalau pemerintah daerah peka terhadap budaya Toli-Toli Dodo Dampal, saya kira kita tetap komitmen untuk membangun lebih maju lagi ke depan. Saya kira seperti itu. Iya, terima kasih Pak Idris Langgai. Sekarang ke Pak Masriin, Pak, selaku budaya suku Toli-Toli. Silakan Pak, closing statementnya. Ya, terima kasih. Saya mengajak kepada kita semua tentunya, khususnya komunitas suku Toli-Toli, mari kita bersama-sama menjaga, melestarikan, mengembangkan budaya Toli-Toli ini dengan senantiasa saling memberikan informasi agar bahasa Toli-Toli ini terlepas dari yang namanya kepunahan. Dalam artian Ilaeng Bona, Nonibang, Ilaeng Tabako, Poguru Kiang Ponona, Poguru Kiang Pononga, Kena Kode Malako. Artinya apa? Bahwa bahasa Toli, jangan kita hanya menjalani hidup ini terus-menerus, tetapi bagaimana kita menjaga, melestarikan termasuk bahasa kita ini agar dia tetap lestari dan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita untuk masa-masa mendatang. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Masri, dan yang terakhir tentunya Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Toli-Toli Bapak Rudi Bantilan SOS MSI dengan topik kita pentingnya regenerasi dalam melestarikan budaya daerah. Silakan Pak. Ya, pemerhati budaya di mana saja berada, mungkin ini closing statement ya dari kami. Berbicara budaya itu sekali lagi adalah merupakan aset investasi kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Tadi sudah kita bahas, ambil contoh mengembangkan kurikulum berbasis budaya lokal di sekolah. Ya, mungkin bikin buku teks ya tentang cerita tentang apa saja ya. Alhamdulillah, insya Allah tahun depan saya mengembangkan lagi namanya audiobook. Nah, nanti tolong teman-teman, ini karena kita e-book di sini sudah ada, maka kita kembangkan lagi audiobook. Audiobook itu nanti saya peruntukkan untuk anak-anak prasekolah, TK dan khusus sekolah bawah, kelas bawah. Ya, kenapa begitu? Karena memang ini pasti disukai anak-anak, karena audiobook itu dia bukunya yang ngomong. Jadi begitu dibuka dia ngomong. Nah, itu insya Allah tahun depan saya akan bikin. Kemudian media pembelajaran ya, menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk menarik supaya seperti video, game dan sebagainya. Ini adalah strategi-strategi yang supaya tadi itu ada jembatan antara generasi tua dan muda ya. Kemudian memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung itu. Ambil contoh membuat film-film dokumenter ya, sehingga hal itu karena fungsi kami juga sebagai arsip. Nanti kami bisa dokumenkan itu. Aplikasi edukasi ya yang tentang bagaimana interaktif yang menyenangkan untuk memperkenalkan budaya daerah. Media sosial ya. Ini saya nggak tahu apakah komunitas Dondo dan Toli-Toli serta Dampal ini punya ndak ini media sosial tentang itu ya. Supaya ini adalah juga untuk bagaimana itu bisa sampai ya dan dicintai oleh ini. Kemudian membuat platform-platform digital ya. Ini tentunya untuk memudahkan regenerasi tadi. Oke, mungkin closing statement yang terakhir bahwa regenerasi budaya ini merupakan investasi penting ya untuk masa depan. Dengan mewariskan dan menjaga kelestarian budaya ini kita dapat membangun masyarakat yang kuat, berbudaya dan berwawasan luas. Salam budaya, salam literasi. Iya, salam budaya, salam literasi. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, menarik sekali tentunya perbincangan kami dalam Kentongan Radio Tangga Bencana terkait pentingnya regenerasi dalam melestarikan budaya daerah dengan narasumber Bapak Rudi Bantilan SOS MSI selaku Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Toli-Toli, kemudian Bapak Idris Langgai, budayawan suku Dondo, dan juga Pak Masri Impa selaku budayawan suku Toli-Toli. Nah, berkaitan dengan budaya membentuk identitas dan keunikan suatu daerah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Saya Emi Darmoswito dari Ruang Bamba Pongoto atau Gerbang Pengetahuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Kentongan Radio Tanggap Bencana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.